Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, di mana kita masih dalam renungan seri renungan dari Kisah Para Rasul, yaitu dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Di mana saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara, bagaimana supaya hidup kita menjadi kehidupan yang berdampak. Hidup yang berdampak, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang jadi berkat. Saudara, saya pikir makna hidup adalah bagaimana hidup kita berdampak bagi orang lain, sehingga hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita sama sekali bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan untuk kemuliaannya, dan Dia ingin supaya kita jadi berkat bagi banyak orang, supaya namanya dipermuliakan. Itulah yang menjadi tujuan kita diciptakan, tujuan kita ada di dunia ini. Sedangkan sehubungan dengan kehidupan kita, itu udah tanggung jawabnya Tuhan. Ketika kita hidup jadi kemuliaan bagi namanya, ketika kita hidup jadi berkat bagi orang lain, saya percaya kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan memelihara, memberkati kita, damainya, sukacitanya memenuhi kehidupan kita. Ketika kita jadi kemuliaan bagi namanya, jadi berkat bagi orang lain. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa dan bagaimana supaya hidup kita bisa berguna, berdampak, menjadi berkat bagi orang lain, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya juga percaya saudara rindu hidupmu berdampak, berguna bagi orang lain. Itu sebabnya siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya kita akan gali firman Tuhan, menemukan apa maksud dan kehendak Tuhan, dan saya akan jelaskan secara sistematis kepada saudara supaya saudara gampang untuk memahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah
menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara di pagi hari ini adalah cerita kisah tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Apolos. Dan yang saya ingin kita belajar dari kehidupan Apolos ini adalah di mana di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebelumnya saya sudah menegaskan saudara bahwa yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah bagaimana hidup kita berdampak, bagaimana hidup kita berguna, jadi berkat bagi orang lain. Dan Apolos, hidupnya dicatat oleh firman Tuhan bahwa dia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang yang percaya. Dan ditegaskan di sana, dia menjadi seorang yang sangat berguna oleh kasih karunia Allah. Dan kemudian ada juga yang dia lakukan sebelumnya, ada yang diceritakan tentang hidupnya sebelumnya, sehingga dia menjadi seorang yang sangat berguna. Artinya apa saudara? Bahwa Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna di tengah-tengah umat Tuhan oleh karena kasih karunia dan juga oleh karena perjalanan hidupnya, cara hidupnya, sikap hidupnya, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang sangat berguna. Artinya dalam hidup ini saudara, untuk kita menjadi seorang yang berdampak bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Allah. Bagian Allah adalah dia menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah untuk menjadikan kita jadi berkat, sedangkan bagian kita adalah menjalani kehidupan yang sebagaimana seharusnya sehingga kita akan menjadi berkat. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa kisah hidup, perjalanan hidup, apa yang dilakukan oleh Apolos ini saudara, sehingga hidupnya menjadi seorang yang sangat berguna. Saya percaya saudara, kita rindu menjadi orang yang berguna. Kebanggaan hidup ini apa sebenarnya? Apa sih yang menjadi kebanggaan hidup kita? Apakah memperoleh sebanyak-banyaknya untuk diri kita, sedangkan orang lain menderita, orang lain tersakiti? Saya pikir itu kehidupan yang memalukan. Itu kehidupan yang begitu rendah. Hidup yang berkualitas, hidup yang berguna adalah ketika kita berdampak bagi orang lain. Keberadaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga nanti satu saat ketika kita mati, orang-orang akan menangis dan berkata, terlalu banyak yang dia perbuat bagiku, hidupku diubah olehnya. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar bagaimana sehingga Apolos menjadi seorang yang sangat berguna. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Yang pertama saudara, dia seorang hamba Tuhan. Dan yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah dia seorang hamba Tuhan yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dari prinsip ini saudara, ada dua sisi yang saya ingin kita belajar. Tentu saja semua kita, siapapun kita, bukan hanya hamba Tuhan, tapi setiap anak-anak Tuhan harus memahami firman Tuhan. Harus memahami firman Tuhan. Jadi kita perlu belajar banyak firman Tuhan untuk kita bisa jadi berkat. Karena tanpa firman Tuhan, tanpa prinsip firman Tuhan yang tertanam dalam diri kita saudara, maka prinsip-prinsip dunia ini akan mencemari kita. Kalau prinsip dunia akan mencemari kita, maka tidak ada kepastian saudara. Yang salah jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Di dunia ini yang salah pun bisa diakui semua sebagai kebenaran ketika mayoritas mengatakan itu kebenaran. Itu sebabnya dasar yang benar dalam kehidupan ini adalah firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menjalani hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan? Kita harus memahami firman Tuhan. Kita harus mahir dan memahami firman Tuhan.
Nah, sekali lagi saya menegaskan, kenapa dibuat renungan malam dan renungan pagi? Di channel ini ada renungan pagi, saudara, sedangkan untuk renungan malam ada di channel audio Alkitab. Saudara bisa cari setiap malam, saudara bisa menerima berkat firman Tuhan dari renungan itu. Kenapa dibuat? Supaya anak-anak Tuhan memahami prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena di dalam dua channel ini dibuat renungan yang sistematis dan ekspositori, saudara, supaya saudara gampang memahami, saudara terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang memahami firman Tuhan. Bagaimana supaya jadi anak Tuhan yang memahami firman Tuhan? Konsistenlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, masih dalam poin pertama, saudara, dia seorang hamba Tuhan. Dan dikatakan bahwa ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya, karena memang itulah bidangnya sebagai hamba Tuhan. Sekalipun, sekali lagi tadi saya berkata, semua anak Tuhan harus memahami firman Tuhan. Tapi dalam konteks ini, Apolos memang dia seorang hamba Tuhan. Bidangnya adalah menjadi hamba Tuhan, harus memahami firman Tuhan. Artinya apa, saudara? Saya juga mau menegaskan di sisi lain adalah bahwa supaya saya dan saudara bisa jadi berkat, setiap kita harus fasih, harus mahir dalam bidang kita masing-masing. Karena jika kita tidak fasih dan mahir dalam bidang kita masing-masing, saudara, kita bisa menjadi batu sandungan. Bukannya menjadi berkat, malah sebaliknya kita akan menjadi batu sandungan. Itu sebabnya saat ini siapapun saudara, apapun bidang saudara, saudara bekerja dalam bidang apapun, saudara menggeluti bidang apapun, sebagai anak-anak Tuhan, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita harus fasih dan mahir dalam bidang kita masing-masing, supaya kita bisa menjadi berkat di sana. Saudara bekerja dalam satu organisasi, satu perusahaan, saudara jadilah orang yang mahir dan fasih dalam bidang saudara di sana, sehingga saudara akan benar-benar bisa menjadi berkat. Kalau saudara tidak fasih dan mahir, bukannya menjadi berkat, saudara akan menjadi batu sandungan di sana. Lalu poin kedua, saudara, sehingga Apolos menjadi berkat dalam kehidupannya, sangat berguna dalam kehidupannya, ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Lihat, saudara, dia begitu bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, sehingga akhirnya hidupnya berguna, hidupnya berdampak, hidupnya menjadi berkat. Dia bersemangat untuk memberitakan Injil. Saudara, kita juga semua punya tanggung jawab. Sekali lagi, saya mau di poin kedua ini juga kita melihat dua sisi. Di satu sisi, setiap anak Tuhan punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil dimanapun saudara berada. Itu bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan, tanggung jawab kita semua. Jadi setiap kita harus hidup memberitakan Injil. Beritakanlah karunia Tuhan itu kepada orang banyak. Karena pemberian terbesar yang bisa saudara beri bagi orang yang saudara cintai, keluarga saudara, kepada orang lain, adalah berita keselamatan. Karena apapun saudara beri bagi orang tua saudara, bagi keluarga saudara, kalau mereka mati masuk neraka, tidak ada artinya, saudara. Itu sebabnya pemberian terbesar yang saudara bisa beri, sehingga saudara bisa jadi berkat bagi mereka, adalah berita Injil keselamatan. Kalau saudara memberitakan Injil dan akhirnya mereka diselamatkan melalui pemberitaan saudara, maka saudara telah menjadi berkat terbesar bagi mereka. Jadi itu di satu sisi, saudara, bahwa untuk kita menjadi berkat, beritakanlah Injil. Dan kemudian di sisi yang lain, dalam dunia kita masing-masing, saya juga rindu kita melihat bersama, di mana tadi dikatakan di poin kedua, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Ada semangat yang dia miliki, ada ketelitian yang dia miliki dalam melakukan pekerjaannya sebagai hamba Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita semua. Di poin kedua ini, saudara, di sisi lain, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita kerjakan, jadilah anak-anak Tuhan yang bersemangat mengerjakan segala pekerjaan saudara di bidang saudara masing-masing, dan teliti saudara mengerjakannya. Maka kalau itu yang saudara lakukan, saudara akan jadi berkat. Orang-orang akan melihat bahwa anak Tuhan ini begitu bersemangat dan begitu teliti bekerja. Itu yang dikerjakan oleh Apolos ini, saudara, sehingga akhirnya hidupnya jadi berkat
berguna karena dia bersemangat mengerjakan tugasnya, dan dia dengan teliti juga mengerjakan tugasnya. Kalau dalam hidup kita juga, dalam bidang kita masing-masing, dengan bersemangat, dengan teliti kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita masing-masing, kita akan jadi berkat. Jadi poin kedua, saudara, untuk kita bisa menjadi berkat, poin kedua adalah jadilah pemberita Injil. Beritakan Injil dalam kesempatan-kesempatan yang saudara punya, di keluarga saudara, di dunia bisnis saudara, di lapangan kerja saudara. Beritakan Injil di sana. Dan yang kedua, di sisi lain adalah bersemangat dan telitilah untuk melakukan tanggung jawab saudara. Lalu kemudian yang terakhir, di ayat 26 dikatakan, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti mengajar kepadanya tentang jalan Allah. Saudara, satu kali ketika Apolos ini di dalam bait Allah, dia bersemangat mengajarkan, memberitakan Injil. Lalu kemudian ada pasangan suami istri, yaitu Priskila dan Aquila. Ketika mereka dengar, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang perlu ditambahi dalam pemahaman Apolos. Sehingga akhirnya mereka memanggil Apolos ke rumah mereka, dan kemudian mereka mulai mengajari Apolos. Dan saudara, yang unik di sini, nama kedua orang itu, pasangan suami istri itu, disebutkan Priskila dan Aquila. Mana duluan? Priskila, mana yang laki-laki? Aquila. Saudara, di dalam budaya Yahudi itu biasanya yang disebutkan terlebih dahulu adalah yang laki-laki, tapi ini yang perempuan disebutkan terlebih dahulu. Saya terpikir bahwa kemungkinan itu untuk menegaskan bahwa Apolos ini siap diajar. Jadi ketika mereka memanggil Apolos ke rumah, Apolos siap. Ketika mereka diajari, Apolos juga siap. Dan ada nama yang dahulu disebut, Priskila terlebih dahulu disebut, bahwa oleh perempuan pun Apolos ini siap diajar. Saudara, kita tidak ada yang sempurna. Itu yang disadari oleh Apolos, sehingga ketika dia diajari oleh suami istri ini, padahal tadinya mereka adalah pendengar khotbahnya Apolos, tetapi pada akhirnya dia juga siap diajari oleh Priskila dan Aquila. Bahkan oleh perempuan pun dia siap diajari. Untuk menjadi berkat, saudara, kita harus berproses menjadi lebih baik. Itu karakter yang dimiliki oleh Apolos. Dia siap diajar, dia siap dibentuk, dia siap diajari bahkan oleh orang yang statusnya lebih rendah dari dia, yaitu seorang perempuan. Tetapi dia siap dididik dan diajari. Dan akhirnya firman Allah mencatat, ayat 27 bagian terakhir, setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Ketika di dalam kehidupan kita, saudara, kita fasih dalam firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan juga ahli dalam bidang kita masing-masing. Yang kedua, ketika di dalam kehidupan kita bersemangat untuk memberitakan Injil, karena memberitakan Injil adalah tanggung jawab kita, dan juga bersemangat dan teliti dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing dalam bidang kita masing-masing. Dan yang ketiga, ketika kita siap diajar lagi, diproses lagi menjadi pribadi yang lebih baik, maka dengar, pada akhirnya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita akan menjadi seorang yang sangat berguna. Saya percaya semua kita rindu hidup kita berguna. Saya percaya hari ini dalam saudara melaksanakan pekerjaan saudara, aktivitas saudara, saudara juga rindu saudara menjadi orang yang berguna di sana. Dan itulah yang akan terjadi jika prinsip-prinsip firman Tuhan ini ada pada kita, saudara. Itu sebabnya hari ini, jalani hari ini dengan menerapkan prinsip firman Tuhan yang sudah kita belajar. Jadilah saudara jadi pribadi yang berguna, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berdampak, jadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan menjadi sukses, saudara akan menjadi orang berhasil, dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa, namun sekali lagi sebelumnya, buat komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara.
Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh,
Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu.
Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anakmu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anakmu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anakmu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anakmu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anakmu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anakmu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.